Iya, cuma itu saja, sebatas itu. Ya, tapi dia tidak memiliki kajian kodrat, makanya dicampur-campur tuh pemahaman. Kenapa? Dia tidak melalui Al-Quran, ya, tidak melalui kajian Al-Quran, tidak melalui apapun, ya. Makanya kalau kajian dalam Al-Quran itu terjilid dia, rapi, selesai. Kalau sulbiyah tentang sulbi, kalau tentang wujud ya wujud semua. Ya, nggak ngambil lagi ini, itu enggak. Nah gitu kalau kita menjelaskan, kajian itu harus selesai. Makanya saya selalu di sini menetapkan bagaimana kita untuk mengenal Tuhan dulu, menuju fanafilahnya Allah sampai di hadapan bakhobilahnya Allah. Ya, di situ sudah Tuhan mencari Tuhan. Karena apa? Ketuhanan dengan Tuhan itu beda, sahabat beriman ya. Nah, nanti ketuhanan ini akan mencari Tuhan. Ya. Yang Allah tadi mencari Tuhan. Ya. Allah ini penguasa, ya. Penguasa seluruh alam semesta. Alam di luar, alam di diri kita. Nah, inilah zat. Makanya namanya adalah Allah. Zat itu adalah Allah, benar. Ya. Nah, makanya alam semesta ini tunduk kepada zat. Ya, tunduk kepada Allah, zat yang bernama Allah tadi. Nah, tapi apabila kita di situ sudah takluk kepada kehendak kita yang dikatakan zat ini, alam kita ini sudah tunduk kita di situ bahwa ini adalah gerakan Allah, nanti itu yang mencari dirinya tuh, ya, yang akan mencari dirinya. Siapa pemilik namanya ini? Dia akan memproses dirinya sendiri, mencari dirinya sendiri. Udah nggak ada yang lain, karena kita di situ udah nggak ada, udah nggak nongol di situ kita. Tinggal dia yang berperan di situ. Ya, mungkin belum kita merasakan, nanti juga kita akan merasakan. Ya. Nanti kamu akan sudah merasa ganda gitu. Ya. Lagi kesendirian, tapi buat dirimu tidak lagi sendiri. Ya, selalu ngobrol. Ya. Bukan ngobrol dengarin suara, enggak. Ya, selalu ngobrol dengan hati kita nih. Ya, dengan kita berbunajat dalam diri kita. Ya. Makanya sahabat beriman ya, pokok dari pencarian Islam adalah diri adalah awal Tuhan badal tunggal wahyu. Ya, pokok dari Islam untuk mencari Tuhan itu aja dulu. Ya, jangan dulu kita bahas alam jauh-jauh, nanti alamnya nomor 2. Ya, yang penting Tuhan itu sudah nyata di dalam diri kita. Ya. Ya, alam itu nomor 2. Ya. Itu pokok Islam tuh, tauhid. Ya, pertama awal itu mengenal Tuhan. Ya, kita beragama Islam untuk mencari Tuhan. Ya, kita diberikan pelajaran tauhid untuk mencari Tuhan. Ya. Itu aja dalam pokok semua ini Islam tuh. Makanya dikatakan ya umat muslim itu baik-baik. Tapi ya baik-baik kalau dia sudah bersifat Tuhan tadi. Karena memang pokok pencariannya dalam Islam itu mencari Tuhan, mencari kesadaran itu. Ya. Umat muslim baik-baik semua, perahmah. Ya bagi yang mengerti perjalanan dalam Islam itu. Kalau dia perjalanan dalam Islam untuk mencari Tuhan dalam kesadaran, tentunya baik semua tuh. Tidak akan ada bicara bilang kamu beda, saya beda, kamu kafir, kamu sesat, nggak ada. Kenapa? Semua bertuhankan Allah. Kalau kita bertuhankan agama, tentunya begitu. Ya, bertuhankan agama. Ya. Oh, kamu beda pemahaman saya beda pemahaman saya, kamu kafir, kamu sesat. Ya, padahal sesat itu tidak ada yang mengetahui itu selain dirinya sendiri. Ya, manusia tidak mampu tahu. Ya, yang mampu mengetahui adalah Robnya. Ya, Robnya. Kalau kita di situ merasa nyata, merasa ada di lingkungan hidup itu, di kodratnya itu, yang dikatakan bi alahim, batin yang berdiri ini, di situ kita sesat tuh. Ya, sesat kita. Orang-orang yang tidak berjalan kembali itu sesat.
Makanya dengan tidak sadari kita merasa nongol di situ, ya syirik kita di situ, syirik sindik namanya. Ya, syirik. Ya. Jangan pula kita sudah paham sebegini lalu kita tidak menerapkan, tidak kita membuat pemahaman ilmu ini hidup di dalam diri kita. Ya. Karena apa? Kerugian seseorang itu ya berjalan, tidak sama dengan kerugian kita menjual, ya. Mungkin kita jual buah, ruginya Rp1, Rp2, nah itu rugi setakat di buah itu. Tapi kalau kerugian di diri manusia itu bergulir setiap hari tuh, ya, mengikuti kehidupan manusia, rugi terus hidupnya, ya, rugi terus hidup dengan kerugian. Ya. Makanya Allah katakan, ya kenapa sih kamu ini, saya turunkan kamu, saya lahirkan kamu di agama yang berkah, ya, saya mengadakan kamu di agama yang berkah, ya, di agama yang mulia, di agama yang bagaimana saya buat dengan sebaik-baiknya. Lalu kamu ini kayak gimana gitu, kata Tuhan. Ya, kamulah orang-orang yang merugi itu. Tidak mengambil satu keberkahan dari Islam itu, dari agama itu, ya, dari Islam itu, maksud saya dari Islam, ya, Islam, ya, alif, sin dan lam, ya, alif adalah kodat, sin adalah nas atau manusia, lam adalah alamnya Allah. Berarti kita ini adalah perjalanan Allah tuh, ya, makanya Islam itu adalah diri, agama kebenaran yang tidak bisa bertolak belakang dengan batin manusia, yang tidak bisa bertolak belakang dengan dengan diri manusia. Itu Islam. Ya. Makanya tuntutannya tuh luar biasa, sahabat beriman, sangat mulia, sangat benar, sangat teliti. Ya, sangat teliti, harus nyata tafrid dan tajrid di situ. Allah ini menciptakan Islam bukan dari cat, sahabat beriman. Ya. Allah menciptakan Islam itu bukan dari cat, dari semen, ya, atau dari pohon, dah. Ya. Bagaimana tergelurnya dikatakan badal, ya. Badal itu artinya perjalanan batin, sehingga muncul badal, ya, sehingga muncul badal perjalanan manusia, Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Itu perjalanan manusia, perjalanan batin manusia. Dan ini diturunkan itu 6.666 tahun. Ya, bayangkan Allah menurunkan dengan seteliti begitu. Dan kita di sini sebagai umatnya yang beragama Muslim, seakan-akan tidak ada apa-apa begitu. Ya, seakan-akan kita meremehkan Islam itu. Ya. Makanya Allah katakan, ya, sungguh merugilah umat-umat Nabi Muhammad. Ya. Makanya heran. Ya, Allah itu heran. Saya sudah lahirkan kamu di Islam. Ya, makanya bersyukur nikmat kita karena kita dilahirkan dalam keadaan Islam. Ya. Karena apa? Bukan karena agamanya tadi, karena dalam pemahaman Islam tadi. Untuk kita selalu senantiasa memperbaiki diri, betul-betul Islam. Ya. Islam itu badal, ya, perjalanan batin. Ya. Berjalan kita dengan batin Allah tuh. Badal, Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Itu badal. Ya, jangan kita bertuhan hanya 5 waktu. Bertuhan dalam 24 jam. Karena syahadat itu 24 huruf, 24 jantung berdegup 24.000 kali. 24 kali, 24 jam harus manusia bertuhan kepada Allah. Apa susahnya sih kalau kita bertuhan 24 jam itu? Ya, nggak ada susahnya sebenarnya kalau sudah diberikan jalan. Ya, selagi kita memandang gerakan kita, ya gerakan Allah, al-zikri kita. Ya, selagi kita memandang ke sana, nggak ada kita di sana, berarti ini pandangan Allah. Senantiasa kita diingatkan tuh. Ya, ini yang dikatakan al-zikri. Ya, mau bergerak Bismillah, ya, saat hati ini merasa ini gerakan Allah. Ya,
Lalu kita bismillahirrahmanirrahim makan, bismillahirrahmanirrahim minum. Saat kita melihat gerakan kita mengambil gelas, oh ini adalah kehendak Allah, ini adalah gerakan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi senantiasa kita al-zikri, tawaf ala tawaf. Ya. Atau dikatakan salatul doimun. Salatul doimun itu satu ikatan batin, satu ikatan rasa kepada rasa. Ya. Mungkin manusia melihat kamu biasa aja, tapi Allah melihat kamu itu Masya Allah, cahaya di atas cahaya. Makanya yang diberikan gelar kepada Nabi Muhammad cahaya di atas cahaya itu bukan manusia, ya, tapi Allah sendiri. Ya, bagaimana Allah melangkahkan kaki, senantiasa awan menutupi kepalanya. Ya, sebagaimana ya beliau membuang hajat, ya, di situ para pohon-pohon atau semua tanaman menutupi beliau, ya, karena dia sudah tunduk kepada Rabbil Alamin tadi yang bernama Allah tadi, alam tadi, rahmatan fil alamin tadi, mulai tunduk alam-alam tuh, ya. Kenapa setiap beliau Rasulullah SAW, Nabi Muhammad membuang hajatnya itu tidak ada di alam muka bumi ini. Tadi alam tadi membutuhkan adab kepada alam. Ya, dia duduk, beliaunya Nabi kita ini duduk untuk membuang hajat itu bukan duduk sembarang, memiliki adab tadi. Makanya hadasnya itu ya nggak kelihatan di telan bumi. Ya, yang saya sampaikan kemarin, ya, bukan ku duduk di atas batu, bukan ku duduk di atas tanah, bukan ku duduk di atas air, tapi bagaimana ku duduk di atas pangkuanku dan anginnya, artinya baunya, ya, semua dirasapi, artinya diriku sendiri, artinya tidak dicium oleh siapapun. Alam kembali kepada alam, itu adab. Ya, dengan kita menatap air, ya, ini air subahnya Allah Ta'ala. Ya, lalu kita mengambil air, ya, Nurullah, Nur Muhammad, kita berhajat ke dalam diri, baru kita membersihkan dubur kita. Itu semua adab. Itu yang dikatakan sudah membersihkan rahmatan fil alamin, Robil alaminnya sudah bersih jasadnya tuh. Ya, sudah suci dari hadas yang kelihatan. Ya, jadi butuh munajat semua. Ya, jadi lengkaplah sudah kita perjalanan hablum minal alam, hablum minan nas, hablum minallah. Berarti sudah lengkap, sudah bisa kita membawa perintah 3 dalam sholat itu. Apa perintah dalam sholat 3 itu? Yaitu mubarakah, hablum minan nasnya, kuhadapkan wajahku, hablum minal alamnya. Ya, tumbadilnya, hablum minallahnya. Sesungguhnya namaku Allah, wujudku Muhammad, dan yang bergerak ini siapa? Itu tumbadil. Ya, hablum minal alamnya apa? Kuhadapkan wajahku. Ya, buktikan perjalanan Tuhanmu tuh. Ya, biar alam ini memandang kamu. Ya, hablum minanasnya mana? Mubarokah, senantiasa kita bagaimana tubuh ini kita pergunakan untuk berbuat baik kepada orang lain. Ya, gitu. Ya, berbicara sopan kepada orang lain, berbicara santun kepada orang lain, itu namanya mubarokah. Ya, keberkahan Allah. Ya, karena kita ini adalah mubarokah, wadah penuh keberkahan. Ya, wadah penuh keberkahan. Ya, jadi tidak ada alasan apapun kata Allah untuk kamu bagaimana, ya, mau mati secara kafir, mau mati secara apa terserah, yang penting kamu sudah lahirkan di dalam Islam. Ya, di dalam Islam itu sudah banyak diberikan perjalanan untuk menuju kepadaku. Ya, sudah dibukakan, apa dibukakan jalannya? Syariat. Ya, apa itu syariat ya Allah? Zahiru Rabbi wal batinu abi. Ya, sudah dibukakan makom jalannya lagi tentang hakikat. Apa itu hakikat? Tentang rasa. Ya, tentang rasa kepada Zahiru tadi. Ya, tarekat, ya, memandang ke batin bahwa rasa ini semua ke dalam. Ya, ma'rifat wujudnya.
Ya, tentu semua ini ada kodratnya, ada wujudnya, ada namanya, ada pemilik nama. Ya, jadi 4 itu bukan buatan manusia ya, nggak ada buatan manusia sahabat beriman. Ya, syariat, hakikat, tarekat, marifat itu bukan buatan manusia. Ya hati-hati kalau kita memahamkan ini bukan buatan manusia. Ini bukan dasar buatan manusia atau ini marifat ini buatan para wali-wali ya, bukan ya. Ini memang dari sononya, dari nabi-nabinya dulu tuh ya, sebelum Nabi Muhammad sudah ada ini ya. Kalau nggak ada ini ya Nabi Ibrahim itu, Nabi Musa itu ngapain nabi-nabi kita itu bisa ngobrol kepada semut, bisa membelah lautan, ngapain kalau nggak ada ini yang 4 ini. Begitupun juga Rasulullah, ngapain dia kalau nggak ada ini, nggak bisa tembus dia itu Sidratul Muntaha ya. Makanya dia tidak diceritakan di dalam Al-Quran ya, karena Al-Quran sebagai petunjuk diri untuk membaca, untuk mendapatkan yang 4 ini ya gitu. Al-Quran secara makna kalau kita baca ini untuk mendapatkan yang 4 ini ya. Kalau kita menyingkapi apa yang 4 ini, Injil, Taurat, Zabur, dan Al-Quran, itu potensinya cuma menyingkapi ini nih, yang 4 ini kitab ini. Udah nggak ada yang lain tuh ya. Udah nggak ada lagi yang lain dibahas, cuma 4 kitab ini di dalam Al-Quran tuh ya. Jadi tidak bisa berpisah nih ya, tidak bisa pisah dia. Begitu sahabat beriman, inti dari Islam itu ya. Nanti kalau sudah menemui marifat khusus, mungkin lebih bingung lagi saya sampaikan ya, Masya Allah ya. Cuma ini memang sudah marifat khusus, tapi saya mendetailkan dan saya membicarakan bagaimana dengan bahasa-bahasa yang mudah dipahami ya. Semua yang diuraikan ini bukan keluar dari omong-omong atau wawasan, enggak. Semua ada kajiannya ya, ada kajiannya, berjilid-jilid kajiannya ya. Jadi Masya Allah, Barakallah, ini yang harus kita petik ya. Terakhir berarti 30 juz surat An-Nas itu, itu sudah mampu menetapkan ya. Berarti yang kita harus jauhkan, min syarril waswasil khannas minal jinnati wanas ya. Itu yang harus 3 itu kita buang ya. Harus kita naikkan yang mana, malikin nas, ilahin nas, robin nas ya. Ya, Malikin nas itu kepemilikan Allah ya. Robin nas itu tentang kekuasaan tadi kepada alam ya. Ilahin nas kekuasaan semua dalam kehendak itu yang harus kita bangkitkan ya. Jatuhkan itu biangnya itu, yang min syarril waswasil khannas minal jinnati wanas tuh ya. Itu yang bikin kita berat melangkah ya, ragu-ragu, was-was, nafsu ya. Ini sebenarnya semua bagus ya, makanya bentuknya semua halus, nggak kelihatan. Itulah jin ya, minal jinnati ya. Bentuknya halus, nggak kelihatan, makanya dikatakan jin itu ya, nggak kelihatan itu ya. Apa yang dikatakan manusia tadi, manusia itu ragu-ragu ya. Itu manusia ragu-ragu, suka ragu-ragu dia ya. Sudah jalan, jalannya sudah jauh ya. Pas dia memandang dirinya ragu-ragu, tengok ke sana, Pak, dipahamkan ke sana, dipahamkan ke sini. Oh, berarti pemahamannya beda dengan hamba Allah ya. Aduh, ini berarti hamba Allah pemahamannya belum tepat ya. Aduh, kayak gimana ya? Mulai ragu kita ya, mulai ragu di situ. Padahal yang dikatakan kebenaran ilmu itu padahal adalah merasakan ya.
Padahal kebenaran ilmu itu bukan dari seseorang yang menyampaikan, tapi merasakan bahwa yang disampaikan itu sudah hidup di dalam diri kita. Itu yang dikatakan kebenaran. Ya. Ada yang memahamkan ini. Oh, begitu ya. Mulai ragu kita. Nah, ini. Makanya orang yang belajar tauhid itu harus full dulu keyakinannya. Harus mantap dulu keyakinannya. Ya, itu dikatakan syarat belajar. Ya. Karena apa? Ini nanti kita akan lepas semua berjalan ini, ya, lepas semua sifat manusia. Siap enggak kita di situ? Jangan kita pura-pura siap. Ya. Guru. Ya. Astagfirullahaladzim. Ya. Mau berangkat ya Bunda? Mohon maaf ya Pak Guru. Oh iya, nggak apa-apa kan Eki. Bunda, itu di tempat itu Andi apa hari nanti ya Pak Guru? Ya, amin. Berkah selalu semuanya. Amin. Mohon maaf lah dan Amin, ya Allah. Nah, as-sajadah ini ya. Artinya di situ adalah bagaimana batasan tentang Tuhan ya, tentang Tuhan dan tentang kemanusiaan. Ya, makanya yang kemarin yang kita praktekkan sama Bang Cus itu, saat kita menginjak sejadah itu harus tahu diri di situ. Ya, saat kita menginjak sejadah itu harus kita tahu diri. Karena yang menghalalkan menginjak sejadah ini hanyalah orang-orang yang berilmu. Ya, makanya 32 dibalik 23 ya. Nah, 23 surat Al-Mu'minun ya, orang-orang yang beriman. Artinya orang-orang yang berilmu. Ya, beruntunglah orang-orang yang berilmu ya, yang khusyuk dalam sholat. Nah, itu yang mampu menginjak as-sajadah, karena as-sajadah ini kan hakikatnya Al-Qur'an ya. Atau dikatakan artinya batasan ya. Batasan tentang bagaimana kemanusiaan, bagaimana tentang kerohanian sahabat beriman. Ya. Itu. Lalu dikatakan sujud sejadah itu ya sujud bagaimana tentang dikatakan patuh itu ya. Makanya disitulah terbentuk kata dalam qudsi Allah mengatakan tidak ada yang mampu sujud kepadaku selain diriku sendiri. Di situ. Berarti yang sujud itu adalah kodratnya sendiri. Makanya hakikatnya itu batasan manusia itu dengan Tuhan itu sejadah atau dikatakan sejadah. Ya. Kalau kita belum mengetahui hakikat dalam salat bahwa sesungguhnya hanya kepemilikan Allah, ini kita menginjak Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an. Gitu bahasa sahabat beriman. Makanya di situ dilengkapi alif lam mim ya di dalam surat As-Sajadah itu. Ya, ayat 1 itu. Ini harus kita paham alif lam mim ini apa. Gitu ya. Ini tentang menerangkan tentang batasan tadi, batasan kemanusiaan dengan ketuhanan tadi. Ya. Alifnya apa, lamnya apa, mimnya apa. Ya. Tapi kalau kita tidak mengetahui tentang as-sajadah ini, bahwa ini adalah kodratnya Al-Quran, ya berarti di situ malaikat yang mencatat dosa kita ya, mencatat dosa kita bahwa kita lah orang yang menginjak Al-Quran itu. Makanya kalau kita pengen mau menjadi orang kafir, nggak perlu kita menginjak Al-Quran. Ya, nggak perlu. Ya, perlu aja bagaimana kita tadi menginjak sejadah. Ya, itu udah kafir tuh. Ya. Makanya saya katakan lagi di sini ya, Allah menurunkan dalam rangkaian-rangkaian Islam itu, Allah itu tidak sembarangan. Makanya saya katakan Islam itu dibuat bukan dari cat. Ya, bukan dibuat dari beton. Ya, bukan dibuat dari semen. Ya. Allah menurunkan bagaimana tentang Islam itu dengan serinci-rincinya, ada maksud-maksud tertentu di dalamnya. Ya. Tentunya di dalam Islam itu ada hukum-hukumnya ya. Hukum apa ya? Hukum apa namanya? Hukum fikih ya. Hukum fikih itu tentang hukum bagaimana kemanusiaan. Ya, sholatnya harus terapi ya. Nah, itu. Kalau kita tidak mengetahui tentang as-sajadah ini, bahwa ini adalah kodratnya Al-Quran, ya berarti hakikatnya
Ada juga hukum-hukum syariatnya, ada hukum-hukum hakikatnya, ada hukum-hukum tarekatnya, ada hukum-hukum marifatnya. Ya. Hukum dalam sholat itu bukan cuma hukum-hukum dalam fikih. Ya, semua harus 4 hukum itu kita pakai dalam sholat itu. Nah, gitu. Ya, Masya Allah. Gitu ya, jadi kalau kita sujud dalam as-sajadah berarti tidak akan ada lagi yang sujud melainkan Allah di situ. Ya. Tadi ayat berapa Bang Alan? 15 untuk memperingati penglihatan pendengaran di sini. Iya. Ayat 15 saya kurang hafal ayatnya ya. Atau dikatakan innama yu'minu ya. Bi ayatin, entah selanjutnya kayak gimana ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu dengan ayat-ayat kami hanyalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengannya ya. Mereka menyungkur dalam keadaan sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, dan mereka pun tidak menyombongkan diri. Menyombongkan diri di sini arti kata kita itu berada di situ, kita nongol di situ, kita manusia. Ya, merasa mereka yang sujud, ya. Mereka merasa yang sholat itu menyombongkan diri. Sombong itu bukan berarti sombong gini-gini, enggak. Selama kita ini sebenarnya sudah sombong kepada Allah. Allah Maha Kuat, kita merasa kuat. Sombong tuh. Ya. Makanya Allah katakan, ya, menyungkur, sujud dan bertasbih. Ya, bertasbih itu ta. Ya, di situ ada sin. Ya, tasbih. Berarti sifat ibadahnya Allah tuh. Ya. Ya. Ada ih di situ, ada bah di situ, ada sin di situ, ada to. Ya, makom to, makom ibadah titik 2 dalam hijaiyah. Ya, berarti semua adalah bagaimana ketentuan Allah. Makanya sahabat beriman, ya, kalau kita sudah dilihat sempurna dalam sholat kita itu sudah bertuliskan Ahmad. Ya, nah itu sholatnya udah bagus tuh, ya, Ahmad di situ. Ya. Makanya dia, kalau kita melihat dia dari berdiri, ruku dan sujud dan duduk, itu bacaannya Ahmad. Ya, terakhir dal, perjalanan di situ. Ya, bentuk kaki dalam tayat akhir. Nah, itu dal tuh, ya. Bentuk tayat akhir dalam perjalanan. Ya, atau dikatakan mim ha mim dal. Ya, Ahmad itu batin, ya. Makanya ya dikatakan ba'da. Ya, ba'da ini dikatakan ba'dal ini adalah batin, perjalanan batin. Ya, ba itu batin, dal itu perjalanan batin. Ya, badal isya, badal subuh. Ya. Makanya dikatakan Ahmad. Salat itu adalah perbuatan Ahmad, perbuatan batin, Allah Muhammad. Ya. Itu sudah tumpah Allah Muhammad itu. Ya. Tumpah tayat akhir di situ. Bagaimana wujudku Muhammad, namaku Allah. Lalu yang berdiri dengan sendirinya itu siapa di situ? Ya. Gitu sahabat beriman. Ya, Ahmad, Allah dan Muhammad. Itu kalau kita mendengar, kalau kita melihat di Al-Quran itu dia katakan batin, ya, dia kodratnya batin, ya, Ahmad. Kalau Muhammad itu sifat, sifat dia. Kalau Nabi Musa, kita lari ke alam lagi nih, ya. Nabi Musa itu anfas, nufus dan nafas. Nabi Musa, ya, Nabi Isa alaihissalam, ya, nafas dia. Makanya tentang Nabi Isa, perjalanan Nabi Isa tentang bagaimana tentang kerohanian, ya, itu semua, ya. Makanya nama-nama Nabi itu, 25 Nabi itu adalah saut masaninya Allah, asma Allah, ya, semua asma Allah tuh, semua nama-nama Allah, kebesaran Allah. Ibrahim, ya, Musa, itu nama-nama asma Allah tuh, ya. Ya, mungkin siapa Bang Alan tanya, silakan. Itu kalau di sini apa tuh, di habis ayat 15 sujud itu dia habis sujud tilawah
naik lagi, terus disambung sampai ke ayat 20. Dia sudah kira 1 rakaat di situ, di sini. Emang seperti itu ya. Kadang ada juga saya ketemu yang terus sampai yang ayat sampai 30. Terus tuh yang rakaat keduanya itu pakai surah Al-Insan. Tapi di tempat saya ini dia sampai ayat 20 itu dia sudah ambil 1 rakaat itu, nggak apa-apa ya. Halo. Ya, halo, Bang Alan. Ya, apa kabar? Kalau di Indonesia kayak gitu juga ya, Bang Heri. Mereka ambil sampai ayat 20 ya, 1 rakaat itu. Ayat 15, ayat 15 Iya. sajadah ya. Iya, jadi begini sahabat beriman ya. Tadi saya mute. Sebenarnya saya sudah bicara ya, tapi saya mute. Ya, ya begini sebenarnya. Begini sebenarnya ya. Begini sebenarnya. Al-Fatihah itu adalah Fatihatun Nasun. Ya. Fatihatun Nasun itu kita. Ya, makanya kodrat sholat itu adalah diri kita. Makanya kita ini adalah ibadah. Ya, atau dikatakan alam ibadah. Kita ini. Ya. Al-Fatihahnya itu kita. Makanya kodratnya sholat itu Al-Fatihah. Menjadi Fatihatun Nasun, menjadi diri kita. Fatihah kan artinya alif lainnya dalam huruf ba ya, berarti diri kita tuh Fatihah. Yang lainnya ini sahabat beriman, selain dari Al-Fatihah ini alam, terserah kamu baca sampai kemana. Ya, terserah mau baca 1 juz kayak, terserah mau sambung kayak, ini alam. Ya, selain dari surat Al-Fatihah, ya, yang lain tuh alam tuh, semua alam. Ya, itu yang ayat-ayat lain tuh alam. Gitu sahabat beriman. Ya jadi terserah. Ya terserah mau baca apa. Yang penting Al-Fatihahnya dulu harus sempurna tadi, harus jalan. Ya ayatnya terserah kamu. Mau kasih habis 1 juz, 2 juz, terserah kamu. Ya karena ini alam kodratnya dia. Ya. Gitu. Makanya ini masih makanya dikatakan perjalanan sampai Al-Fatihah yang merampung semua. Ya, Al-Fatihah yang merampung semua perjalanan itu. Makanya kodratnya adalah dia itu ayat yang lain adalah alam. Tapi Al-Fatihah itu adalah perjalanan 7 di dalam diri kita. Bukan karena 7 ayat ya. Itu 7 sifat kodrat iradat samar basar kalam. Itu Al-Fatihah tuh. Ya, kadang-kadang manusia, kadang-kadang kita ini kan jumlahnya 7 kita mengatakan ya itu. Padahal 7 itu bukan karena ayatnya 7. Tapi perjalanan sifat tadi, perjalanan 7 nur tadi. Ya, 7 nur itu kodrat iradat samar basar kalam hayat. Itu Al-Fatihah. Makanya terbentuklah kalau dia sudah hidup di dalam diri kita, itu dikatakan Fatihatun Nasun atau sesuatu yang hidup. Ya, kamu sudah hidupkan tadi bagaimana alif lenyap dalam huruf ba. Berarti kamu sudah memperjalankan Tuhan tuh. Ini yang dikatakan Al-Fatihatun Nasun. Makanya dia sifatnya memperjalankan. Ya, contohnya kita mau mengamalkan sesuatu, baca Al-Fatihah ya, atau kita tawasulan. Ya, Al-Fatihah itu kita masukkan ke dalam. Ini yang memperjalankan nanti. Atau di dalam ma'rifatnya sifat kabir. Ya. Sifat jabar, ya sifat jabar. Sifat memperjalankan. Berarti hidupkan itu Al-Fatihah dalam sifat. Ya. Begitu sahabat beriman, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Begitu. Makanya yang menguasai semua itu adalah Al-Fatihah tuh. Ya. Makanya saya katakan lagi, tidak perlu kita mengkaji 30 juz. Ya, tidak perlu lagi kita mengkaji 30 juz. Kajilah Al-Fatihah. Tapi tidak perlu lagi kamu kaji Bismillah, nggak perlu lagi kamu kaji Al-Fatihah. Ya,
Hanya cukup kamu mengkaji Bismillah. Itu sudah semua tuh. Sudah satu semua 30 juz. Ya. Nah, ini kan perjalanan, ini alam namanya. Ya, selain dari surat Al-Fatihah. Makanya pas dia sudah maujud di dalam kodatnya sendiri, alif lenyap dalam huruf ba, ya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, kembali kepada dirinya, amin. Lalu dia lanjut di ayat-ayat lain. Itu sudah perjalanannya tuh, itu sudah alam tuh. Ya, sudah alam tuh. Dia memperjalankan dirinya dalam surat Al-An'am, pokoknya macam-macam, surat Yasin, pokoknya sudah. Ya, dia sudah memperjalankan dirinya tuh, itu dikatakan alam. Ya, gitu. Makanya kita dikatakan adalah Al-Quran yang hidup. Ya, gitu. Kalau Fatihah sudah hidup, berarti kita sudah memperjalankan diri kita tuh. Inilah ayat yang berjalan tuh. Ya, yang mengisi 30 juz tuh. Ya, gitu. Makanya begitu inti Islam tuh, 5 kali 6 tuh, ya. 5 kali 6. Ya, rukun Islam dan rukun iman. 5 kali 6 30. 30 itu ya perjalanan manusia itu. Juznya itu ya manusia itu sendiri. Ya, gitu. Ya. Jadi yang dikatakan juz amma itu juz itu ya diri kita itu, amma itu adalah amalan kita itu. Gitu. Jadi begitu sahabat beriman ya. Nggak perlu lagi kita kaji semua tuh. Ya, yang penting kita ini bagaimana 30 juz ini sudah hidup di dalam diri kita, berarti cukup Al-Fatihah tadi. Ya, atau Bismillah. Ya. Makanya Allah itu selalu memberikan keringanan untuk kita menuju kepada Dia. Ya, terakhirnya sudah penetapan tuh. Ya, ini perjalanan sifat nih ya. Terakhirnya surat An-Nas. Ya. Surat An-Nas berarti sudah Malikin Nas di situ ya. Sudah Malikin Nas, sudah Ilahin Nas, sudah Robin Nas. Ya, karena sudah jatuh yang 3 tadi, ya, sudah 3 yang batil tadi, min syarril waswasil khannas dengan minal jinnati wan nas sudah jatuh. Berarti yang muncul hanyalah kepemilikan Allah, Robinas di situ ada, Ilahinas itu juga, Malikinas, ya, gitu. Ya, jadi terserah kita. Ya, yang penting Al-Fatihahnya sudah hidup, terserah kita mau baca kelanjutannya surat apa mau 1 juz, 2 juz, terserah. Itu alam, makanya tidak jadi masalah mau surat pendek, mau surat panjang, terserah. Makanya tidak jadi masalah. Yang masalahnya ini kalau tidak ada Al-Fatihahnya dalam sholat, itu aja. Gitu. Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Masya Allah ya. Ya, terima kasih Cego. Betul. jangan terlalu tegang ya. Nanti urat leher tuh. Iya, urat leher putus jadi stroke nanti. Iya. Diri yang iya. Iya, silakan Bang Bella. Ini karena kan sebagaimana Pak Guru, alhamdulillah apa yang dicerahkan selama ini, alhamdulillah sedikit demi sedikit sehingga dapat kami pahami bahwa sebagaimana selalu biasa Pak Guru menyampaikan bahwa kenallah Allah itu sendiri, kenallah Allah itu dalam dirimu, kenallah Allah itu dalam perjalanan dirimu. Ketika kita masuk di ranah ini dan alhamdulillah ketika kita membuka ayat-ayat itu, ayat-ayat Al-Quran dengan tafsirnya, alhamdulillah di situ muncullah tercerahkan dengan dari dalam itu sendiri. Kasih. Iya. Ya, Masya Allah ya. Ini ya siapa ini yang di bawah ini?
semua orang punya versi masing-masing mengenal Allah, tapi tujuan sama. Ya. Nah, kalau kita mengatakan tentang kebenaran, ya, tidak ada versi masing-masing tuh. Ya. Dalam istilah kita berjumpa dengan Allah, dalam istilah kita mengenal Allah, tidak ada versi masing-masing. Ya, semua versi dalam Al-Quran. Ya, nggak ada versi masing-masing. Ya, nggak ada versi masing-masing. Ya, semua harus dengan pemikiran Allah, harus dengan versinya Allah. Ya, makanya diturunkanlah wali-wali Al-Quran itu, wali-wali para umat, untuk menyampaikan bagaimana pemikiran Allah itu kepada orang-orang yang paham. Ya, nggak ada versi masing-masing. Dari dulu sampai zaman Nabi nggak ada bawa-bawa versi masing-masing tuh. Ya, semua dari dulu sampai sekarang sahabat beriman, manusia masih memakai Al-Quran. Ya. Makanya kalau kita mengatakan tentang versi masing-masing, saya bisa menceritakan pengalaman saya di sini. Tapi jangan sampai pengalaman saya ini tidak sama dengan kalian, gitu. Karena saya bukan dengan cara Allah, saya memberitahu kalian dengan cara pengalaman saya. Berarti kalau cara pengalaman saya, berarti cara pengalaman saya dong. Ya, makanya pengalaman belum tentu akan merasakan pengalaman yang sama. Tapi Al-Quran, apa yang kita sampaikan tentu akan menciptakan bermacam-macam pengalaman. Ya, begitu. Nggak ada versi masing-masing, nggak ada. Ya, semua harus versi Al-Quran. Ya. Mungkin pengalaman itu mungkin versi masing-masing. Itu boleh dikatakan versi masing-masing pengalaman. Ya. Tapi jalannya satu, ya. Jalannya satu. Ya, tidak ada jalannya berbeda-beda. Buktinya setiap orang merasa dirinya ma'rifat, tapi yang didengar lain penyampaiannya beda. Itu kan tergantung dari orangnya. Ya. Makanya sudah dikatakan di dalam Al-Quran, jangan kamu selalu mengikuti manusia. Manusia itu akan membawamu dalam kesesatan. Ya. Tapi bagaimana sesungguhnya rohmu lah yang tahu mana yang sesat dan mana yang tidak sesat. Ya, mana rohmu, mana yang berkehendak kepada dirimu. Ya. Makanya kalau kita memahamkan sahabat beriman dengan peraturan tauhid, mungkin semua pemahamannya sama tuh. Ya, sama. Pemahamannya sama kalau dia memang memahamkan dalam peraturan tauhid. Peraturan tauhid yang memang disahkan oleh Islam. Ya. Semua sama. Ya, perjalanannya sama. Ya, makomnya sama. Ya, tapi kadang-kadang kita menyampaikan tidak paham alam, ya, tidak paham Tuhan, tidak paham ketuhanan, tidak paham Robil Alamin, ya, Robil Alamin, Ilahinas, Malik, pokok tidak paham. Jadi kita menempatkan sembarang gitu makomnya. Jadi tercampur baur lah nih, alam campur dia, ya. Jadi makhluk campur dengan Tuhan, tercampur dia. Ya, mentang-mentang sudah paham di situ tentang batin, dia mencampur-campurkan semua itu. Nah, ini yang salahnya. Kalau kita melalui peraturan tauhid Indonesia, sahabat beriman, ini akan tata tertib. Makanya saya jelaskan di sini punya jilid. Ya, melalui kajian Al-Quran. Tidak saya menceritakan wawasan, tidak. Ilmu dalam Al-Quran, apa yang dikaji di dalam Al-Quran. Memiliki peraturan tauhid, ya. Tauhid ilahiyah, ya, tauhid rububiyah, macam-macam tauhid. Ya. Begitu sahabat beriman. Ya. Makanya orang yang memahamkan sedemikian rupa sahabat beriman harus tahu dulu. Ya. Harus paham dulu tentang kualitas dan kuantitas dirinya. Dia sudah sampai di mana dia bertuhan tuh. Ya. Biar dia paham menjelaskan, ya. Makanya kedudukan makom-makom bahasa itu yang membeda-bedakan karena mencampur-campurkan sukma, jiwa. Padahal sukma dan jiwa itu satu, ya.
sukma, roh. Padahal sukma dengan roh itu satu, digabungkan pula di situ seakan-akan dua. Makanya itu, karena tidak ada makomnya pembahasan di situ. Ya, nafsu dan jiwa, padahal satu. Ya, karena dia tidak menempatkan makom, makanya tercampurlah seakan-akan di situ dua. Ya, sukma dan jiwa beda. Ya, ruh dengan jiwa beda. Beda tuh. Padahal jiwa, sukma, nafsu, kolbu itu semua sudah satu. Ini alam. Ya, karena ini makhluk. Ya. Itu jiwa itu makhluk tuh. Dipanggil oleh Allah, hai jiwa-jiwa yang tenang. Itu makhluk dia. Ya, ruh itu makhluk, sahabat beriman. Makanya manusia itu tidak dihidupkan pakai ruh. Ruh itu alam. Ya, makhluk kedudukannya. Ya. Makanya kalau ada yang seseorang mengatakan kita dihidupkan oleh ruh, itu. Karena apa? Karena kita tidak paham dengan pemahaman tentang ruh. Padahal sudah dikatakan di dalam kutsinya Allah, aku ini bukan zat, aku bukan nur, aku bukan sifat, aku beda dengan mereka. Lah, terus kita mengatakan dia nur, kita mengatakan dia ruh. Tapi aku lain, aku beda. Ya, itu yang semua itu adalah batinku. Ya, kodratku, alamku. Kalau aku itu beda. Makanya ini yang menyalahkan kita. Makanya kadang-kadang memahamkan itu tidak tahu menempatkan makom. Makanya tergabung-gabunglah di situ. Yang mendengarkan juga pura-pura tahu. Ya, pura-pura paham. Oh iya ya. Padahal dia sendiri nggak tahan, nggak paham. Ya. Padahal kita sendiri yang mendengarkan bingung nih. Ya, saya saja bingung. Ya, kadang-kadang kalau tidak mereka menempatkan makom tuh bingung saya sendiri. Ini yang dibahas apa, yang diterangkan apa, kok dia ngumpul semua gitu. Ngumpul semua jadi satu. Ya, padahal Allah sudah katakan di dalam kursi ya. Kujadikan alasku, batin-batinku, kujadikan sifat-sifatku. Dia beda, sahabat beriman, dia beda. Makanya tidak bisa disebut apapun. Ya. Tidak bisa dicerna dengan akal, tidak bisa kita sampai dengan akal, tidak bisa. Karena dia beda, sahabat beriman. Ya. Ya, mungkin begitu sahabat beriman ya. Kalau kita mau bercakap-cakap, cakap-cakap ya. Gitu. Ya. Jadi kalau dalam majelis itu ya, dalam majelis pengajian, itu mungkin lebih ketat lagi. Ini harus pakai tanya jawab. Mana coba sebutkan Mbak Yuni yang dikatakan alamnya Allah. Sebutin. Mana yang dikatakan kodrat batinnya Allah. Mana yang dikatakan sifatnya Allah. Tuh. Ya Allah. Jadi kalau kita yang mendengarkan mencampur-campurkan mana alam ya? Alam yang mana ya? Bingung kita. Bingung. Padahal sesuatu ini semua ini untuk artinya kalau kita sudah mengenal ini semua, ini yang akan menghantarkan kita kepada Allah, batin-batin ini. Yang akan menghantarkan dia di situ sebagai peran untuk menghalalkan sesuatu perbuatan kita melalui ini nih dia. Melalui batin, ya, melalui bagaimana tentang alamnya. Makanya tidak ada yang mampu mengenal diriku katanya selain zahirku sendiri, selain alamku sendiri. Ya. Kalau yang ditiupkan di rahim itu termasuk makhluk itu Pak dosen. Yang ditiupkan itu jangan kita terpengaruh dengan ruh tuh. Ya, kita pengaruh lagi dengan tafsirnya Al-Quran. Gitu, makanya Al-Quran itu diturunkan untuk orang-orang yang berpikir, terjebak kita di situ. Makanya iblis itu terjebak.
terjebak kepada Adam, melihat tubuh Adam. Begitupun juga manusia sekarang terjebak dengan tafsir ruh. Di situ mengatakan ruh atau ruhi. Hati-hati dalam Al-Quran ya. Gitu. Maka setelah sempurna kejadiannya, maka kutiupkan ruhku. Di situ ada kata ruhku ya, dalam kurung ruhi. Ruhi itu adalah bagaimana tentang makhluk. Ya, tapi yang menggerakkan ruhi itu siapa? Ya, ada amruhu, ya, ada ruha. Gitu. Makanya kita terjebak melihat Adam tuh. Makanya iblis ini terjebak karena dia melihat Adam. Dia melihat ruhi. Ya, tapi yang menghidupkan ruhi adalah siapa di dalam? Di situ. Makanya pernah Bang Alan terjebak di situ dia. Bang Alan ini terjebak. Tapi kok dia bilang, Pak Guru hamba Allah, kenapa ya di dalam Al-Quran ada tertulis ruh? Terjebak Bang Alan. Ya, makanya banyak yang menafikan tuh Al-Quran ini, yang ayat ini. Ya, setelah sempurna kejadiannya maka kutipkan ruh, maka tunduklah kamu kepadanya. Di situ tertulis tafsiran ruh. Makanya banyak yang menafikan. Padahal ini untuk orang-orang yang berpikir. Di situ kita terjebak, mulai terjebak. Ya. Saya nggak mau sembah sama ruh, nggak mau saya, nggak mau. Padahal di dalam menggerakkan, makanya yang menggerakkan ruh tadi siapa? Nur. Nur ini suatu ruhnya ruh. Ya, atau dikatakan nur ini ruhnya ruh. Ya. Jadi nur ini masih alam ini ya, masih alam. Nur Muhammad ini masih alam. Ya. Ada nur Muhammad, ada nur hak Allah. Ya. Ada nur hak, ada dikatakan nur hak Allah. Ya. Empat itu alam. Ya. Diwadi mani manikam. Ya, kulit daging urat tulang itu alam semua. Yang namanya empat itu alam. Ya, makanya 6.666 ya, 6 di dalamnya itu ada 4. Empatnya sampai meliputi 6 ini. Itu alam di dalamnya tuh. Alam. Ya, makanya kodratnya alam itu 4 semua. Ya, nafas, tanafas, anfas, nufus, itu alam tuh. Ya. Ini sebagai alas mula ya, alas muasal semua terjadi. Kalau di Wadi Mani Manikam ya, alas, dia sebagai alas semua terjadi ya. Tadi usul semua terjadi, di Wadi Mani Manikam asal semua terjadi. Alam semesta ini terjadi karena ada di Wadi Mani Manikam. Ya, kulit, daging, air, tulang dan api. Kulit, daging, urat, tulang dan darah, itu bagi kita. Ya, nafas, anfas, nufus ini usul semua terjadi. Ya, dia menyebabkan ada wadi, nafas ini dia menyebabkan dia ada wadi di Wadi Mani Manikam. Ya, ada lagi tuh. Ya, nurullah, nur Muhammad, nur hak Allah. Ya, itu dia menceritakan tentang perjalanannya tuh, tentang alam-alamnya tuh. Dia beda. Ya, ini adalah semua tangga untuk kita mencapai dirinya itu. Ya, untuk kita mengenal dulu tuh, mengenal tangga-tangganya nih. Ya, mengenal untuk perantaran yang menghalalkan bagi dirinya untuk kita berjumpa dengan dia. Ini yang menghalalkan semua nih. Ya. Iya, ruh adalah ciptaan Allah. Ruh itu adalah jasad. Ya, sandaran jasad itu ruh. Itu makhluk, makanya batasan manusia itu adalah jasad. Itu makhluk, tapi kita bukan makhluk. Ya, makanya jangan terpengaruh dengan tubuh gitu ya, tubuh. Jangan sampai kayak iblis lagi ya, melihat tubuh yang nggak mau tunduk dia. Ya. Makanya kalau kita hanya mengatakan tentang ruh, ya, ruhani disebut ruhi disebut ruha disebut ruh semua. Jadi kita bingung. Jadi kita ini seakan-akan kita cuma tahu satu ruh doang gitu. Ya, cuma satu ruh doang. Padahal ruh itu ada ruha, ada ruhi, ada ruhu, ya, amruhu, ada kayak gimana ya gitu. Ya, kalau kita mengatakan ruh itu semua tuh ruh, ya, semua tuh ruh. Ya, pohon itu ruh,
ya, gunung itu ruh. Mereka ini hidup, makanya alam itu semua hidup, semua memiliki ruh. Tapi mereka dalam konteks makhluk, begitu. Ya, mereka adalah kehidupan, bukan hidup. Kehidupan Allah, makanya dikatakan fayaukun, ada waw di situ, ada kehidupan Allah di situ. Ya, tapi bukan hidup. Hidup dengan kehidupan beda. Ya. Ya mungkin begitu ya, cakap-cakap dulu kita sahabat beriman ya. Saya mau Jumatan dulu sebentar. Ya, Cek Guru. Baik, Bapak Guru. Ya. Terima kasih, Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu saya juga mikirnya ruh itu sama kayak ruhi itu. Sama Bang Alan. Dulu saya juga berpikirnya gitu. Roh itu satu. Iya, saya pikir saya doang, ternyata ada abang itu juga. Ya, makanya alhamdulillah ya. Dan apa namanya, Kita Pak Guru. Aku bilang, ini kodratnya jasad. tidak kenal sama nanda atau penambang itu, karena yang namanya keterangan atau kesaksian itu pertanggungjawabannya dunia dan akhirat kepada Allah. Jadi bukan Mbak Yuni tadi belum jawab itu pertanyaannya Pak Guru. Enggak, itu bercanda Bapak Guru. Ini ujian berarti dapat saudara nol, ini nol besar. Saya belum maksimal. Mana yang alam? Jasad. Gitu. Apalagi Tapi pada untung orang Pak yang- Guru nggak nanya ke saya juga nggak tahu. Kenapa Bang Cus malam ditanya begitu ya? Apa Malam saya itu? nggak ada. Ya, kan? Ada yang diuji nggak malam? Nggak ada. Belum ada. Yuni aja tadi cuma ditanyain. ini sebutin nama Bukan Yuni itu Bagaimana? Kan kalau kuota Dinda, kalau kuota di sini kan kuota bone itu, ya kan? Nah, ini dari segi jumlah penduduk 700. Pak Pena, Miot. Oh maaf, hukum memahami deh, tidak memaksakan kehendak. Oke, terima kasih. banyak kuotanya Bung Pena itu. Hukum penggelapan. Kuota haji. Saya setuju itu kalau Pak Guru ini ngadakan apa namanya pertanyaan-pertanyaan itu. Assalamualaikum Dek. Tapi ke Mbak Yuni saja. Kenapa hubungannya apa dengan Nandar sama Herman? Kenal nggak? Yuni udah lama. Jadi Mbak Yuni yang paham kan, ya. Langsung tuh, sekujur tubuhnya kejang-kejang terus. Terus berapa kerugiannya katanya? Aduh. Iya benar Bang Alan. Berbusa nanti mulutnya. Ini Pak Guru sholat, kita tunggu sampai Pak Guru selesai sholat ya. Kita terus lagi ya. Saya nggak rungkat gitu. Iya, Bang Heri. Umi Kasa tuh naikkan aja. Saya turun pun tak Ini siapa apa. nak turun? Saya boleh, saya boleh. Ya, Umi saya Kasa naikkan dia. Kak Marleni, Kak Marleni duduk mana Kak Marleni? Apa Johor Malaysia. Tapi saya orang Malaysia, Indonesia. Ya paham. saya saja Pak Hari Paham. turunin Pak Hari. Jadi gini deh, Bang Andi, Gak apa-apa, saya aja saya. bilangnya saya juga mau pergi. Saya lagi ada kerja. Jangan perebut, iya, jangan perebut. Johor di mana? Nanti ada pertanyaan dari Bapak Masai, Guru. Masai. Aduh, Iya, sudah, ada sudah. mati ini. itu suaranya. Oh, sudah.
Ini sebentar lagi saya Bolehlah nanti bercerita. Jumatan ini. Gitu. Orang lagi semangat. Iya, kan, nggak nanti boleh. kayak Pak Guru ini masih tetap ini. Pak Guru. Belum, di Terus Lombok saya itu 1 jam menambahkan, lagi. Jangan banyak alasan ya. Di 1 jam lagi di sana itu. pelanggan saya itu ribuan. Lumayan aja. Dan itulah udah lama Menghindar nggak ada. kawan. Iya Bunda Kasa. Alam ini kehidupan. Kita nih hidup ya. Mandi dulu. Ya, Terus nanti kalau ya seandainya, bercanda. ada chatting enggak dengan Iya, apa Bunda namanya, Marleni. Ya, namanya hemat. kehidupan Ya, itu siapa alam. ribuan pelanggan WA Yang hasil yang cipta ada. Allah. Nomornya nggak ada yang nggak tak simpan. Jadi hemat tuh jangan disimpan namanya deh. Nah, terus energi semesta ada di itu, situ, jadi di Anda kehidupan nggak itu, berhak di memberikan alam itu. keterangan karena itu apa namanya nggak kenal keduanya. Jangankan udah lama beberapa bertahun. Semenjak kita lahir aja sudah fitrah ya. Satu hari, Kenapa dua hari lagi kemarin harus aja dikatakan saya nggak makhluk-makhluk? ingat muka yang transaksi sini. Nah, tapi kalau Bukan- mau ngambil bukan sudah kesaksian fitrah, saya, fitrah saya memang. tidak berani mengeluarkan Karena dari kata-kata nur. apapun karena saya apa namanya tidak mengetahui dan Dan belum bernama. orang itu. Terus kalau mau nyari bukti transaksi bukan ke saya. Itu Bunda Kasa Ya, diterangin lagi tentang Apalagi? di itu bagiannya yang mana, wadi itu bagiannya yang mana. lagi makan Ma- aku ini. Oh iya, iya. Iya, iya. Supaya nanti kita kalau ditanya sama Pak Guru kan tahu jadinya. Sebenarnya tuh yang kita bilang itu Bang Barias itu pertanyaan awal dari Bang Alan loh ilmunya, sehingga Bang Hamba ngasih. Jadi seharusnya yang lebih paham tuh Bang Alan. Bang Alan ya. Iya kan dia pertanyaan itu mandi kamu itu dari Alan. Saya yang jadi sasaran. Lah emang lah Bang Alan yang nanya yang seharusnya Bang Alan habis nanya kan memahami setelah dijawab Pak Guru gitu loh maksud saya. Iya, iya. Yang seingat saya kalau di itu menyangkut dari Negara siapa yang berbicara? darah, Iya. daging sama kulit. Siapa yang Kalau bilang yang bicara? dia. Bentar, saya ingat lagi Wadi Manika, bentar. Yang warnanya merah gitu ya. Ada merah, ada hitam. La arfi ilallah. 4 gitu. 4. Iya. Ada kuning. Putih. Nanti Bang Hamba kasih penekanan ke teman-teman. Harus bisa kita membedakan. Nah itu tadi yang saya bilang bahwa ada kehidupan dua. Terus di situ chattingnya Dua, bunyinya apa? sunatulahnya tuh Bahwa dua. Nama siapa gitu? Syariat, hakikat, bumi langit, pria wanita, siang malam. Iya. Kayaknya Terus kita konsep perlu itu memperbaiki udah Al-Fatihah diamankan dulu belum? deh. Takutnya Kalau Tapi pada zikirnya saya ingat zikirnya itu. bukan La zikirnya, ilaha bukan illallah. ya dengan zikirnya lah, tapi penjabarannya Saya gimana? disuruh fokus ke darah. Yang kedua, Terus sebenarnya wadinya ada ke sudah terlalu masuk ini. di dalam hukum terlalu dalam. ke Akhirnya air, melakukan ada sendiri. pasrah Kalau diri. di awal bilangnya Yang seperti itu yang ketiga, abang jangan keren, sifat. nggak bakal keren Yang apa. keempat tuh Karena batin. adik wajib hadir sidang, Napas. wajib hadir bikin kesaksian. Penciuman yang jadi, terakhir mandi kam tuh kalau penciuman. udah tahapan seperti ini, tolong koordinasikan ke abang. ke Tapi ada depannya. pendalaman Karena lagi abang loh Bang sudah Alan. dilibatkan. Saya udah cari. Kalau Dari keempat abang- itu ada pendalamannya kalau lagi. Abang sudah dilibatkan ternyata apa namanya? Ya ada. Abang ada yang ngambil langkah ke depannya. Ntar aku apa makan dulu ya. namanya, Nanti saya cariin. representasinya sama abang, Siapa tahu ya, itu teman-teman abang butuh. kecewa, Oke? Nah, jadi sekarang Nah itu barihan ya. sampaikan Kalau saya paham pas aja, tapi posisi saya tidak kerja. bisa menjabarkan. Saya kerja sama bos saya. Takutnya saya nanti Mbak Rihani kalau saya ke Bandung nanti paham nggak dapat aja, pekerjaan lagi. tapi saya Siapa tak yang mau bisa ngasih makanan menjabarkan istri saya? kan. Nah, ini nomor bos saya. Udah.
Jadi selagi dia orang Iya. menghubungin saya, jangan ditanggapi. Nah, kemarin sudah saya cari artinya tuh Bang Baryas. La arifu ilallah itu maksudnya apa? Supaya maksudnya penekanan pemahaman di batin. Bukan hanya sekedar kita ucap. Iya la ya arifu illallah subhanallah. Zikirnya itu ya. Iya, iya. Nanti saya habis makan dulu baru saya carikan artinya. Itu yang saya amalkan sampai sekarang tuh. Zikirnya itu. Satu itu. Ilallah, lahu yuda ilallah, lama buddha ilallah. Itu mirip-mirip sebenarnya artinya, cuman ya itu dia harus kita tahu pemahaman batinnya. Mirip-mirip artinya. Salam. Aku bawain bulat lagi karena Purana nggak mau bawa, itu nggak mau bawa. Si Tapi dia jadi ayam sabita. Jadi kalam. Kalau Ayam abang sih sabita itu berprasangka diri baik halus terhadap dah. Herman. Tapi Lan. orang itu kapanpun bisa berubah. Siapapun dia. Ya, tapi ya Lagi kalam orang yang sir ya berbeda, maksudnya. sampai kapanpun masih bisa berubah, semua dalam perjalanan semua. Jadi nggak ada yang orang yang lebih baik daripada orang lain. Terus gini deh, kalau bicara hukum dan bicara orang bisa Tumben Bang Heri tanyain surat kalau As-Sajadah. Herman ngonci bahwa saya Karena tidak saya baca menerima surat orang lain dan saya Sajadah. tidak menyuruh orang lain. Terus Ada kalau yang di lain. fikihnya kan ayat ke-15 itu kita harus Karena sujud di di situ sajadah dicairkan pakai kan. nomor rekening ade. Di fikihnya gitu. Apa? Jadi dia pelaksanaan Apa? di ilmu fikihnya itu kan pada saat ayat 15 itu ada tanda sujud sajadah itu. Jadi kita harus berhenti Ya. sujud sajadah kita. Sujud Itu sujud saya tanya tilawah apa? Sujud tilawah. itu. Sujud tilawah. Itu namanya sujud tilawah. Iya, sujud sajadah. Iya. Sujud tilawah. Sujud sajadah. Dulu saya juga bingung. Apa ini? Herman Pertama itu kali kan? benar. Saya seumur-umur Dia belum pernah diatur nih. orang. Bingung saya. Jadi saya mikirnya udah Kamu ngambil satu benar. rakaat di situ. Tapi yang namanya orang lagi kejepit pasti Nanti ya Bang Abu. pembelaan. Nanti saya message. Karena kesalahan Herman dia nyuruh orang lain. Mau gantiin Tapi jarang di sini orang anu pikirannya nanti ditaruh yang di kepala kalau apa di hati. Kalau taruh di kepala dia timbul hari Jumat muslihat. kan subuh-subuh itu Iya. Kalau jarang dia itu. timbul di hati Sajadahnya. dengan Iya, karena kebanyakan itu kalau nggak tahu artinya itu bisa apa? Bisa kadang-kadang putus. Kalau apalagi kalau nggak mengenal diri itu putus nanti. Di pertengahan putus. Banyak saya udah ketemu begitu. Nanti Mbak Kasa kalau saya Jumatan saya tetap aktif ini, udah saya matiin. Nanti kalau Pak Guru tanya saya Jumatan gitu, sampai jam 2 saya itu. Iya Bang Heri. artinya Iya. harapan ada Masih aman ada karena di situ udah ngaku dia kan dia sudah ditelepon polisi Bandung belum saya Bu Guru lembut lanjut apa lagi pengakuannya dia di sana bahwa membenarkan bahwa benar ada duit masuk apa gimana? Nggak tahu juga saya Bang, tapi yang jelas Bang Andi, lanjut Bang Andi. orang saya aja kemarin di interogasi sampai berapa jam itu ya saya nggak bukti salah kok masuk, nggak terbukti salah, bahasanya gitu. Kata Mas Herman paling bawa itu Mas pengacaranya. Enggak, orang Nandar itu ngirim rekening siapa? Ya, lagi sholat Jumat. Yang melaporkan. Jadi kita bersabar. Yang melaporkan ngirimnya ke saya, ke rekening saya. Ya aman sih adek karena kan jual jasa. Terus Iya, saya tentu ada yang nyuruh pelapor itu ngirim ke rekening adek.
Siapa yang nyuruhnya? Si Herman. Herman udah ngakuin belum sama penyidik bahwa dia yang nyuruh ngirim rekening ini? Belum tahu kalau itu. Saya Bang Heri, labnya masih suka di ini dong, Kapan-kapan dibatasi nggak temuin, labnya? pakai suara atau video, ada dia. Poin pertama, Mas, sampai kan nyuruh ngirim ke Pembatasan tuh ada labnya. sebutin nama Nuril kan. Nah, Saya ada tuh. Tidak ada pilih gambar gitu. Mau nggak? udah Biar ngaku nggak ke dibatasi. penyidik bahwa sampai yang menyuruh Iya. ngirim ke nama Nuril. Gimana? Itu yang pertama ya. Ada, nanti saya Yang kedua, kirimin. Habis baterainya penyidik mungkin itu ya. tanya Kita apa ungkap nanti namanya, jelang Jumat setelah nanti. dari Pak Guru Nuril, ungkap itu. Iya ya. Ya udah, ya udah. kemana? Iya, Selamat, iya. Apa kata selamat sampai bertemu jawaban kembali Anda? sahabat semua. Nanti Iya, dulu, iya, iya. nanti dulu. Yang jawab Kita ungkap aja nanti habis jam 2 habis sholat Jumat nanti Bang Andi atau Bang Alan bisa itu. Mbak Yuni aja lah yang ungkap nanti. Mbak Yuni. Enggak, saya nggak bisa. Saya nggak bisa. Mbak Yuni, Saya Mbak Yuni kerja. bisa nggak? Mbak Yuni? Bang Mbak Yuni atau Andi biasanya. nanti iya habis Mbak Yuni atau Mbak Fasa bisa. video atau apa? Video aja bisa kok. Sambil HP taruh meja. Soalnya bisa, saya kok. lama sampai jam 2 baru dari masjid. Sekali gitu. arah Jadi mukanya taruh lagi Bang Andi aja. aja lah. Nanti Sekali buka cek gitu. videonya jalan apa enggak. Yang Buka kedua lagi roomnya. Iya Bang Heri, terima itu kasih ya, semua. nanti Iya, ditanya penyidik sekarang Kak kita bahwa ungkap dulu dan sudah setelah setengah dari 12 saya. Iya iya Pak Hari. Kemana? Siapan juga nih. siapa yang Iya, ngambil iya. duitnya? Iya. Semuanya. Apa jawaban Herman itu nanti? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Terus yang Waalaikumsalam ketiga, warahmatullahi wabarakatuh. sampean kayak yang nyuruh orang itu, apa sampean udah cari orang itu gitu? Nah, udah 3 itu aja.